Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fania Berliani Putri. Dan saya Syafila Hapsaratul Islamiyah. Kami dari kelompok 1, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan laporan baca tentang karya sastra dalam model semiotik. Karya sastra dalam model semiotik dibagi menjadi 12 model. Yang pertama, sastra sebagai tanda menurut Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang tokoh yang meletakkan dasar ilmu bahasa modern. Menurutnya, bahasa adalah sistem tanda, dan tanda merupakan kesatuan dua aspek yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Yang pertama adalah signifian atau penanda, yang kedua signifi atau petanda. Signifian adalah aspek formal atau bunyi pada tanda itu. Yang kedua, aspek signifi atau aspek kemaknaan atau konseptual. Yang kedua ada model bahasa Karl Bahler. Sastra merupakan sistem tanda yang bertugas sebagai alat komunikasi antar manusia. Bahler menguraikan ciri khas tanda bahasa sebagai gejala sosial. Bahler mengemukakan hasil rangkap 3 yang diakibatkan oleh bahasa adalah Ausdruck, April, Desterlang. 3 fungsi tersebut tidak selalu sama pentingnya dalam situasi komunikasi. Yang dominan dalam pemakaian bahasa yang biasa adalah fungsi Desterlang. Yang ketiga, model sastra Abrams. Abrams meneliti teori-teori mengenai sastra yang diutamakan di masa romantik, khususnya puisi dan ilmu sastra Inggris. Abrams membicarakan masalah keanekaragaman yang seringkali mengacaukan yang dapat kita lihat dalam bidang teori sastra. Abrams memberikan sebuah kerangka, yaitu terkandung pendekatan kritis. Yang pertama, pendekatan objektif, pendekatan yang menitik beratkan kepada karya itu sendiri. Kedua, pendekatan ekspresif yang menitik beratkan kepada penulis. Yang ketiga, pendekatan mimetik yang menitik beratkan kepada semesta. Yang keempat, pendekatan pragmatik yang menitik beratkan pembaca. Yang keempat, ada model roman Jacobson dengan fungsi puitik. Pada konferensi mengenai style in language, Jacobson memaparkan sebuah model dengan tujuan untuk menjelaskan poetic function of language. Fungsi puitik dalam bahasa. Jacobson menjelaskan 6 faktor bahasa dalam 6 fungsi, yaitu poetic function dimaksudkan potensi bahasa sebagai alat untuk mengadakan komunikasi ataupun kontak sesama manusia. Yang keempat yang kelima. Kata lagi. Yang kelima ada model Charles Morris, disusulkan oleh Claus. Charles Morris seorang ahli semiotik awal yang terkenal, yang kemudian disusulkan oleh Claus. Model ini pada prinsipnya sama dengan Bahler, tetapi lain istilahnya. Model Morris-Claus membedakan 3 dimensi dalam proses semiosis pada tanda yang dilambangkan lagi sebagai segitiga. Dimensi pertama adalah dimensi sintaktik, yang kedua adalah dimensi pragmatik, yang ketiga adalah dimensi semantik. Yang keenam ada model semiotik Morris disusulkan oleh Volkers. Hal yang dibedakan adalah pragmatik penulis dan pragmatik pembaca. Controlling factors, yaitu keseluruhan faktor yang dalam proses komunikasi dan pemahamannya karya sastra mempengaruhi dan ikut mencantumkan sikap pembaca terhadap karya yang dihadapinya. Fokus utama penelitian Volkers memperlihatkan sikap dan peranan pembaca masyarakat modern dipengaruhi oleh berbagai faktor artistik, sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketujuh, model yang diberikan belum lengkap. Penelitian yang menekankan aspek pragmatik, mimetik, ekspresif ataupun objektif sangat bermanfaat. Secara ideal, semua aspek karya sastra harus diikutsertakan dalam penelitian, tetapi keempat aspek tidak selalu sama pentingnya. Sesungguhnya, model yang diberikan Abrams menunjukkan kekurangan dalam arti bahwa beberapa faktor yang penting dalam penelitian belum terlingkupi sama sekali. Yang kedelapan, 2 faktor lain yang perlu ada dalam model semiotik sastra, yaitu sistem bahasa dan konvensi sastra. Ahli semiotik Jurij Lotman mengatakan bahwa bahasa merupakan sistem pembentuk model yang primer. Jadi, yang mengikat baik penulis maupun pembaca tidak berarti bahwa keduanya harus mengetahui bahasa yang dipakai dalam karya sastra, tetapi juga dalam keistimewaan struktur bahasa itu sendiri. Yang kesembilan ada pembaca sebagai variabel sosial dan diakronis.
Model Abrams, penangkap atau penerima adalah abstraksi. Fungsi sastra adalah pembaca sebagai variabel. Setiap karya sastra dibaca, dinilai, dikecam oleh berbagai anggota masyarakat. Dalam penelitian karya sastra ialah faktor waktu. Faktor diakronis adalah sesuatu yang hakiki untuk secara memahami dengan baik makna dan fungsi sebuah karya sastra. Penelitian karya sastra tanpa memperlihatkan sejauh sastra dalam arti tidak mungkin dilakukan secara memuaskan, karena sejarahlah yang memberikan dinamika yang khas untuk karya sastra. Yang 10, ada bentuk karya sastra sebagai variabel. Dalam sejarah sastra, ternyata bahwa setiap karya sastra berubah karena berbagai faktor. Variasi sebagai ciri khas utama karya sastra. Variasi juga memainkan peranan yang penting dan khas dalam hal sastra lisan, yang biasanya tidak disematkan dalam bentuk tulisan. Yang ke-11, masalah nilai dalam model semiotik sastra. Masalah nilai sebenarnya penelitian termasuk bidang estetika sebagai cabang pengetahuan. Mukarovsky membicarakan dinamika multidimensional yang terjadi karena tegangan karya sastra dalam hubungannya dengan penulis, pembaca, dengan kenyataan. Dalam tegangannya antara ikatan dan kelonggaran sistem bahasa dan konvensi sastra, justru dinamika itulah yang dianggap mengakibatkan nilai keindahan sesuai dengan kebudayaan pembaca yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ada beberapa politika alternatif abad pertengahan Eropa, Cina, India, dan Arab. Pertama-tama, Eropa memberikan pendekatan lain, yaitu politika abad pertengahan yang cukup menarik dengan situasi sastra se-Indonesia, baik di dalam variasinya maupun dalam interaksi antara sastra lisan dan sastra tulis. Dari sastra Cina dikemukakan pentingnya sastra sejarah sebagai kategori naratif utama dengan segala konsekuensinya. Dalam kebudayaan India, dikembangkan teori sastra pada satu pihak sangat erat hubungannya dengan ilmu bahasa India. Berdasarkan ciri khas bahasa Sanskerta, hal itu lebih penting lagi bagi Sanskerta dan teori sastra dalam kebudayaan Arab. Terutama ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kedudukan Al-Quran dalam agama, kedua, posisi bahasa Arab dalam kebudayaan Arab, dan ketiga, ada interaksi antara pandangan orang Arab terhadap ide Aristoteles. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan di hati para pendengar, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.